Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sela di channel YouTube Belajar Arsitektur. Teman-teman pasti pernah dengar berita yang sempat viral perihal kondisi udara di Jakarta yang sangat buruk kan? Menurut info dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kualitas udara dunia IQR 2021 yang dirilis pada Maret tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan ini, Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Ternyata, batu bara dan pertambangan dianggap sebagai penyebab utama buruknya kualitas udara di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan dan peningkatan jumlah kendaraan juga menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara di Indonesia. Jangan pernah anggap sepele kondisi ini ya teman-teman. Karena kalau kita terus terpapar polusi udara, maka kesehatan kita, terutama pernafasan, bisa terganggu. Untuk mengurangi polusi udara, kira-kira langkah paling mudah seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman tahu nggak nih? Ternyata ada beberapa jenis tanaman yang bisa bersihin udara loh. Dengan menanam salah satu tanaman yang akan kita bahas kali ini, maka secara tidak langsung kita telah berupaya menyaring udara kotor yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, maka kita bisa menikmati udara segar dan bersih untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Oh iya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk kita bahas. Tanaman pertama yang punya kemampuan untuk bersihin udara adalah lidah mertua. Tanaman ini sempat viral nih. Selain bisa mengurangi udara kotor, perawatannya juga sangat mudah karena tidak menggunakan banyak air. Yang kedua, yaitu lidah buaya. Lidah buaya dikenal punya banyak manfaat untuk kesehatan dan juga kecantikan. Teman-teman pasti pernah menemukan produk kecantikan dari lidah buaya kan? Dengan segudang manfaat, lidah buaya juga bisa mengurangi polusi udara loh. Jadi nggak ada salahnya nih teman-teman buat nanam lidah buaya di rumah ya. Lanjut, ada tanaman English ivy. Biasanya tanaman ini diletakkan di kamar mandi karena punya kemampuan antioksidan dan juga antiinflamasi. Tanaman ini tumbuh merambat sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas. Meski begitu, tanaman ini tetap membutuhkan sinar matahari yang cukup ya. Kalau teman-teman bisa merawatnya dengan benar, English ivy bisa bertahan hingga bertahun-tahun loh. Lanjut, yang keempat yaitu peace lily. Bunga ini tidak hanya punya kemampuan untuk mengurangi polusi udara loh. Bentuk bunganya yang unik dengan warnanya yang putih bersih membuatnya sangat cocok ditempatkan di dalam ruangan yang menghadirkan kesan elegan. Kalau teman-teman ingin menempatkan bunga ini di dalam ruangan, teman-teman perlu berhati-hati ya. Karena bunga satu ini dianggap punya racun yang cukup berbahaya untuk kucing dan anjing. Yang kelima yaitu sirih gading. Sesuai namanya, daun sirih gading memiliki warna hijau kekuningan. Pada bagian daunnya, sirih gading punya lapisan lilin yang berfungsi untuk menangkal udara kotor. Tertarik menanam sirih gading nih teman-teman? Teman-teman cukup siapkan media air dan juga pot kecil untuk menanamnya. Mudah bukan? Yang keenam, yaitu ada aglaonema. Pencinta tanaman hias pasti tidak asing dengan tanaman satu ini, karena memiliki tampilan yang cantik dengan motif daun yang unik. Selain punya visual yang indah, tanaman ini juga dapat membantu menyaring udara kotor yang ada di rumah. Yang terakhir, yaitu ada palem kuning. Palem kuning sangat cocok dijadikan sebagai dekorasi rumah, karena memiliki daun yang mencuntai seperti ekor kuda. Selain cantik, tanaman ini mampu membersihkan udara kotor loh. Palem memiliki jenis yang beragam, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Kalau teman-teman ingin menempatkan tanaman ini di dalam ruangan, sebaiknya pilih palem ukuran kecil agar tidak memenuhi ruangan ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai 7 tanaman pembersih udara. Semoga informasi yang aku share kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dengan menanam tanaman, kita bisa lebih rileks dan produktif loh. Jadi, kesehatan fisik dan mental kita bisa lebih terjaga. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman punya ide untuk kita bahas di video selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman butuh konsultasi desain arsitektural maupun interior, bisa hubungi di www.rancangrekaruang.id.
Ikuti terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.